Setelah berkoalisi dengan Gerindra untuk Pilgub Jawa Barat, Partai Golkar meminang untuk mengusung Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Deddy Mulyadi maju menjadi calon Gubernur Jawa Barat. Pinangan tersebut diberikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang mengutus Singgih Januratmoko untuk membahas hal tersebut dengan bertemu Deddy Mulyadi bersama sejumlah petinggi Golkar Jabar di Kota Bandung, Jumat 2 Agustus 2024 malam. Menurut Singgih, kedatangannya ke Kota Bandung ini memang khusus untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tujuannya adalah berdiskusi agar bagaimana menjadikan Jawa Barat lebih baik lagi, termasuk menjadikan Indonesia juga lebih baik lagi. Sementara itu, Deddy Mulyadi berterima kasih pada jajaran pengurus Partai Golkar terutama Ketua Umum Airlangga Hartarto atas pinangan tersebut. Sebagai calon, Deddy juga akan meminta rida dan persetujuan dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk bertarung di Pilgub Jabar. Deddy mengatakan dalam pertemuan tersebut ia juga mendapatkan beberapa pesan dari Airlangga melalui sambungan telepon untuk mempersiapkan diri. Saat ini, kata Deddy, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju, KIM, terkait pencalonan tersebut. Ia siap menerima pinangan tersebut sesuai dengan keputusan partai koalisi. Perkembangan tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD Partai Golkar, dan juga DPD Gerindra. Kemudian ada juga pertemuan antara calon Gubernur Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi, dengan pengurus Golkar juga, antara lain Wakil Ketua Pak Ade Ginanjar. Jadi pembicaraan sudah sampai sana. Ya kan udah jelas, kalau Jawa Barat begitu, Jakarta siapa masih nanya. Apalagi Jakartanya Kim Plus. Kafe-kafe di luar negeri. Di Jakarta ya? Oh, begini juga. Ya itu yang kita lihat itu Pak di sana berarti OTW Jakarta jadi RK jadi benar. Mungkin video baliho dipasang lagi kali ya. Gimana? Kira-kira pengumumannya kapan Pak? Hah? Pengumuman kapan? Karena kan dikit lagi mau jelas tanggal 27 sudah ada pengumuman. persentasenya. Bagaimana pertaruhan terakhir Jokowi dalam peta politik di Indonesia? Akankah tetap mencengkram dengan sangat kuat, memainkan pion-pionnya yang ada di berbagai instansi pemerintah, bahkan termasuk partai politik, seperti kemarin, ya, bagaimana seluruh perangkat negara bisa dengan mudah dikendalikan oleh Jokowi. Tapi tampaknya dalam pilkada kali ini begitu kuat perlawanan, bukan hanya dari yang non-pemerintah, bahkan dari koalisinya pemerintah sendiri. Sekarang saling tarik-menarik, saling adu kepentingan, menonjolkan keinginannya masing-masing. Jadi, hari ini kita lihat Deddy Mulyadi secara semi formal atau semi resmi, kalau resmi benar kan nanti kita lihat tanggal 27 Agustus. Jadi kita anggap semi resmi lah ya. Mengusung Deddy Mulyadi, Golkar mengusung Deddy Mulyadi untuk jadi gubernur di Jawa Barat. Dan kita tahu Deddy Mulyadi adalah kader dari Gerindra. Sebelumnya Deddy Mulyadi itu kader dari Golkar. Sekarang Gerindra, tapi diusung oleh secara resminya atau semi resminya diusung oleh Golkar. Sebaliknya, Golkar yang menjadi partai hari ini bagi Ridwan Kamil, sebelumnya Ridwan Kamil non partai, sekarang jadi masuk sebagai kader Golkar. Ini secara resmi dalam tanda petik tadi dideklarasikan oleh Gerindra untuk maju di Jakarta. Jadi saling kunci kader partai lain masing-masing, kan lucu ini. Tapi intinya begini, RK OTW Jakarta tampak semakin mendekati kenyataan. Kalau RK maju ke Jakarta, tentu itu diusung oleh Golkar dan Gerindra. Karena Gerindra yang menginginkan Ridwan Kamil di Jakarta. Sehingga otomatis calon gubernur Jawa Baratnya adalah Deddy Mulyadi untuk Golkar dan Gerindra. Gitu ya. Nah, menariknya adalah ketika RK diusung oleh Golkar dan Gerindra, maka tentu pasukan Kim
itu akan mensupport. Bahkan Kim Plus katanya. Karena akan menarik, menggoda, merayu PKB, Nasdem, PKS. Tampaknya inginnya mereka lawan kota kosong. Nah, di mana pertaruhan Jokowinya? Memasangkan Kaisang untuk jadi cawagupnya Rika. Rika itu siapa? Ya, Rika, Ridwan Kamil. Bahkan mungkin, bahkan mungkin bisa jadi Anies pun digagalkan untuk nyagup di Jakarta. Kenapa? Ya tadi, kalau berhasil, PKB berhasil dirayu, yuk masuk kabinet kami, tapi jangan dukung Anies. Nasdem juga sama. Yuk gabung, kasih menteri satu lah lumayan, tapi jangan dukung Anies. Itu yang tampaknya sedang terjadi hari ini. Operasi senyap, Anies terancam gagal nyagup. Tony Rosid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Anies harus gagal nyagup. Dianggap akan merusak konstelasi politik ke depan, terutama Pilpres 2029. Karena itu, ada upaya sistemik yang terus dilakukan untuk menggagalkan Anies nyagup. Sehingga nanti, balik lagi tadi, kalau bicara yang tadi, Kaisang nempel ke Rika, jadi Rika Kaisang, lawannya kota kosong. Kalau berhasil dirayu, ditekan, diiming-imingi itu yang namanya PKB, Nasdem, dan PKS. Sehingga PDIP kekurangan kursi untuk mencalonkan gubernurnya sendirian. Kalau Anies dapat tiket, dia menang. Sebab itu harus dicegat dan digagalkan. Begitu narasi yang infonya berasal dari mulut seorang suhu politik yang ditakuti banyak orang. Siapa ya suhu politik? LBP kah yang dimaksud? Wah, nggak tahu. Ini tebak-tebak buah manggis saja ya. Maka dilakukanlah operasi senyap. Tujuannya apa? Anies tak boleh dapat tiket untuk maju di Pilgub Jakarta. Ada 4 partai yang diprediksi bakal mengusung Anies di Jakarta. Nasdem, PKB, PDIP, dan PKS. Komunikasi telah dijalankan secara intens. Ada titik temu. Dan selangkah lagi deklarasi bersama. Selangkah lagi. Sebuah kata yang ringan dinarasikan tapi tak gampang untuk direalisasikan. Kenapa? Ada operasi senyap. Dilakukan oleh kekuatan dan uang besar yang berupaya gagalkan deklarasi itu. At all cost, Anies Baswedan jangan sampai diusung di Pilgub Jakarta. Bahaya. Operasi senyap itu menyasar partai-partai yang diprediksi kuat bakal mengusung Anies di Pilgub Jakarta. Nasdem misalnya. Sudah mulai ada nama-nama kadernya yang jadi tersangka. Anda coba komunikasi dan cari info ke Nasdem. Tanya ke sejumlah kadernya di ring 2 dan ring 3. Gejolak apa yang sedang terjadi di sana? Nah, kita dengar kemarin kan tiba-tiba Sahroni bilang ini belum tentu. Ini dinamikanya tinggi. Belum tentu. Walaupun Nasdem mengatakan sudah akan dukung Anies, belum tentu nanti diusung. Ringan saja Sahroni mengatakan itu. Apakah jangan-jangan yang tersandaranya justru Sahroni? Repot kalau sudah begitu ya. Dengan gejolak ini, apakah Surya Paloh, ketum Nasdem, akan menyerah lalu tinggalkan Anies? Permainan sedang berjalan. Kita tunggu. Sabar. Publik juga ingin tahu sejauh mana nyali dan jiwa petarung seorang Surya Paloh. Anda tahu PKB saat ini sedang digoyang? Sebenarnya sudah lama upaya goyang PKB. Hanya saja saat ini sedang menuju klimaksnya. Bukan PKB-nya, tapi lebih tepat adalah ketua umumnya, Muhaimin Iskandar. Bagaimana Caimin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar ini, didepak dari PKB. Sekokoh apa kekuatan Caimin mampu mempertahankan kursi ketua umum PKB? Atau ia menyerah lalu urung mengusung Anies. Padahal DPW PKB lah yang pertama kali deklarasi Anies. Tapi kan ya kita tahu kemarin-kemarin bagaimana kemudian Nahdlatul Ulama membentuk pansus, panitia khusus, untuk mengembalikan PKB di bawah struktur Nahdlatul Ulama. Ngeri nih. Ormas Islam sudah digiring dalam proses perpolitikan. Padahal ormas, organisasi masyarakat, bukan orpol. Ya, tapi karena masanya banyak gitu. Dan kemarin kita dengar ada juga demo turunkan Gus Yahya dan Gus Ipul.
Ini sinyalemen kalau Muhaimin akan didepak dari PKB gitu. Kalau nggak mau, kita ambil alih oleh NU. Wah, ngeri ini. Fazilul Fawaid, Waketum PKB sedang mempertimbangkan wacana Kim Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus, yang dilemparkan ke publik oleh Sufmi Dasko, Ketua Harian Gerindra. Apa ini artinya PKB lempar handuk putih? Lalu bagaimana dengan PDIP? Nampaknya partai asuhan Megawati ini berdiri tegak dengan kaki-kakinya yang kokoh. Pokoknya emoh dukung calon yang ada hubungannya dengan Jokowi. Ya wajar saja, pantas saja, sangat masuk akal. Satu-satunya calon yang nggak berbau Jokowi di Jakarta ya Anies. Maka DPP PDIP dari awal telah mengusulkan nama Anies untuk diusung di Pilgub Jakarta. Tapi balik lagi tadi, kalau PKS saja ya nggak cukup. Nah, PKS adalah partai yang secara resmi mengusung Anies Baswedan Sohibul Iman, disingkat AMAN. Dua partai lainnya itu PKB dan Nasdem kabarnya confirm menerima paket aman ini. Rekomendasi PKS sudah diterima dua partai lainnya. Apakah berarti sudah betul-betul aman? Belum tentu juga. PKS adalah partai yang tidak akan dibiarkan mengusung Anies Baswedan, meskipun sudah secara resmi di depan publik mendeklarasikan aman. Operasi Senyap kabarnya tidak berhenti untuk terus menggoda dan membujuk PKS. Apa tawarannya? Anda pasti sudah tahu. Sudah banyak dibicarakan publik dan bukan menjadi rahasia umum lagi. Anda berpikir operasi itu gagal dan sudah berhenti. Benarkah? Anda perlu update. Karena politik itu dinamis dan punya hukumnya sendiri. Intinya, semua operasi senyap terus berjalan dan semakin masif. Jika ada air yang tenang, Anda perlu curiga bahwa tempat itu sangat dalam. Dinamika politik di Jakarta beberapa pekan ini terlihat sangat tenang. Apa Anda tidak peka dan punya kecurigaan? Satu hal, bahwa informasi di belakang panggung tidak selalu sama dengan apa yang ada di media.